Anda kembali di Breaking News pemirsa. Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir miliknya. Wow. 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 Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya sedang berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun Trump menyebut perbincangan ini bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number 1. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we just keep bombing our little hearts out. Who is Steve Witkoff speaking with? Speaking with in Iran? A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. We have not heard from the son. Every once in a while you see a statement made, but we haven't. Sementara itu, juru bicara Markas Besar Militer Iran Ibrahim Zolfaghari menyindir pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang kemungkinan negosiasi. Ibrahim menegaskan Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده
مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد: حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی گردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگه. Anda kembali di Breaking News, kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon. Kali ini serangan rudal Zionis hancurkan sebuah menara masjid di Qiyam, Lebanon Selatan. Inilah detik-detik ketika rudal Zionis menghantam menara masjid Qiyam. Tak hanya menara masjid, Zionis juga targetkan bangunan lainnya. Israel mengatakan sedang perangi Hizbullah, tapi telah secara paksa membuat lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi dan terus mengurangi populasi seluruh bagian selatan Lebanon. Israel melakukan serangan rudal ke wilayah Lebanon Selatan. Israel mengatakan serangan ini merupakan operasi yang ditargetkan. Sebuah rudal milik Israel menghantam bangunan yang berada di wilayah Lebanon Selatan. Menurut militer Israel, serangan tersebut merupakan bagian dari operasi berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Israel juga mengatakan akan memperluas aktivitas militernya di front utara. Hal ini bertujuan untuk mencegah serangan lintas barat yang dilakukan oleh pasukan militer. Selain menggempur Iran, Israel memperluas serangan ke Lebanon Selatan dan bahkan menggempur Beirut. Israel akan merebut wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani. Israel akan merebut wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani dengan tujuan membuat zona pertahanan. Pasukan pertahanan Israel sedang mempersiapkan pasukan untuk melakukan serangan darat besar-besaran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pasukan Israel akan mengendalikan jembatan yang tersisa serta zona keamanan hingga Litani, sungai yang bermuara ke Laut Mediterania sekitar 30 km sebelah utara perbatasan Israel. Sementara itu, kelompok Hizbullah Lebanon menegaskan akan berupaya mencegah pasukan Israel menduduki Lebanon Selatan. Hizbullah menegaskan langkah tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi negara Lebanon. Data Kementerian Kesehatan Lebanon mengungkap serangan Israel ke Lebanon sejak perang terbaru ini telah menewaskan lebih dari 1.070 orang, termasuk 120 anak-anak, 80 perempuan, dan 40 petugas medis. Di tengah konflik antara AS Israel versus Iran, bandara di Beirut tetap berjalan normal. Para penumpang terlihat biasa saja melakukan penerbangan. Sejumlah maskapai penerbangan komersil pun siap lepas landas. Bandara Udara Internasional di Beirut, yaitu Airport Rafik Hariri, masih terus beroperasi di tengah perkembangan militer di Lebanon dan wilayah lainnya. Para penumpang di airport terlihat tidak khawatir melakukan perjalanan, sementara beberapa maskapai penerbangan juga tampak bersiap lepas landas. CEO bandara di Beirut menyebut operasi tetap berjalan normal dan rencana darurat telah disiapkan. Pesawat tempur terlihat di atas Al-Habaniyah, Irak.
Pesawat yang diduga milik Amerika Serikat itu juga mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Suara tembakan berasal dari pesawat tempur yang melintas di langit Irak. Diduga ini adalah serangan dari Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat dan menyampaikan protes resmi. Sementara itu dari Washington, Amerika Serikat belum ada konfirmasi soal serangan ini. Sebuah ledakan terjadi di Gaza Tengah. Diduga ini adalah serangan Israel ke daerah tenda-tenda pengungsi. Akibat ledakan ini 1 orang tewas dan 7 orang mengalami luka-luka. Ledakan ini terjadi di Gaza, tepatnya di wilayah Deir al-Balah, Gaza Tengah. Ledakan diduga merupakan serangan Israel yang menyasar ke tenda-tenda pengungsian. Ledakan yang diduga serangan itu mengenai sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan deretan tenda pengungsi. 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan di daerah tersebut. Perang di Gaza sudah dimulai sejak 7 Oktober 2023 setelah Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel. Pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan juga psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese ini menyatakan tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan kelaparan. Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang dan setidaknya 1.500 diantaranya merupakan anak-anak.